Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya Santoso. Kali ini saya akan membahas gagasan usaha dalam program entrepreneur, uh, gerbang kita menuju kewirausahaan. Saya itu berpikir bahwa kita itu semua membutuhkan inspirasi dari mana datangnya gagasan usaha. Nah, jika teman-teman ingat, langsung aja saya masuk ke materi. Kita itu tahu bahwa konsep bisnis atau gagasan usaha itu adalah salah satu dari 10 modal yang digagas oleh Insinyur Hendro. Tanpa adanya gagasan usaha atau konsep bisnis, bisnis kita nggak akan jalan. Jadi ini sangat penting banget. Dia adalah 10% dari modal. Salah satu dari 10 modal berarti 10% kan ya. 10% dari modal yang harus kita miliki. Kalau kita nggak punya konsep bisnis kita pasti nggak jalan. Lalu dari mana sih itu datangnya sumber gagasan usaha? Nah, sumber gagasan usaha itu bisa datang dari passion. Nah, jadi teman-teman kalau punya passion, itu kemungkinan adalah gagasan usaha. Nah, ini kalau teman-teman bayangin menjadi seorang entrepreneur itu kayak jadi seorang prajurit. Bedanya kita bukan di militer tapi di ekonomi. Kita tuh berjibaku dengan pekerjaan kita, bisa 24 kali 7 hari kali 30 atau 28 hari gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak ada liburnya jadi seorang entrepreneur. Kalau misalnya kita berkecimpung di dunia yang tidak kita sukai, hasilnya apa? Hidup kita jadi terasa berat. Jadi kita harus punya passion di sana, sehingga kita ketika berjibaku di sana, bahkan kita akan menemui banyak cobaan, banyak rintangan, kita bisa tahan dengan hal tersebut. Passion juga membuat kita itu ingin menyempurnakan produk yang kita miliki. Jadi kita itu berusaha untuk, ya karena kita passion ya, misalnya kayak passion suka bikin kopi. Saya itu nggak ngerti ya, ada teman saya yang passionnya sama kopi. Jadi dia itu punya keinginan untuk membuat kopi yang enak, tapi nggak pahit, tapi nggak terlalu kemanisan, nggak terlalu keaseman. Intinya dia pengen kopi yang benar-benar seimbang. Jadi ketika saya minum kopi, saya kadang-kadang cuma bisa mendefinisikan ini enak atau tidak enak. Tapi ketika dia yang mendefinisikan, dia bisa tahu bahwa ini enak karena apa dan ini tidak enak karena apa. Nah, dia punya passion di sana. Memang dulunya ternyata dia itu punya kafe. dia running kafe sampai 3 kafe, tapi bangkrut karena dia menyelesaikan skripsinya. Jadi sebelum dia lulus skripsi S1 dia udah punya kafe. Lalu karena dia fokus skripsi, tiga kafenya dia tuh 3 kedai kafenya dia bangkrut. Tapi dia adalah seorang pengusaha. Bangkrut pun nggak ada masalah. Bagi dia nanti tinggal pindah lini usaha. Ya keren banget sih. Cuman karena dia dulu punya passion terhadap kopi, akhirnya dia punya 3 kafe waktu itu. Jadi dia ngerti tentang kopi. Keren banget. Dan dia bisa mengejar kesempurnaan. Jadi dia tahu kopi yang enak dan enggak. Nah, jadi teman-teman kalau punya passion, nah itu adalah konsep bisnis. Salah satu sumber gagasan usaha. Oke, selanjutnya adalah pengetahuan, pengalaman, dan skill. Nah, kita tahu bahwa pengetahuan, pengalaman, dan skill ini adalah salah satu dari 10 modal yang digagas oleh Insinyur Hendro. Pengetahuan itu kita tahu sesuatu ya. Pengalaman kita itu berpengalaman terhadap sesuatu. Dan skill adalah ketika kita mampu menghubungkan pengetahuan dan pengalaman membentuk sebuah keahlian. Nah, ketika modal ini sebenarnya bagus banget kalau misalnya bisa teman-teman uangkan ya, dalam artian diuangkan. Misalnya teman-teman itu sudah lama hidup di dunia resto gitu ya. Sudah di dunia resto lama, teman-teman tahu berbagai macam bumbu, berbagai macam masakan, berbagai macam teknik memasak, berbagai macam alat dapur, bagaimana caranya mengatur supply dan lain sebagainya. Lalu teman-teman terpikirkan untuk membuat gagasan usaha, membuat usaha sendiri karena teman-teman mengevaluasi tempat kerjanya teman-teman. Tempat kerja gue kayak gini nih, gue pengen tempat kerja yang kayak gini. Akhirnya teman-teman karena nggak nemu tempat kerja yang sesuai dengan idealnya teman-teman, akhirnya bikin usaha sendiri. Nah, itu bisa sebenarnya pengetahuan, pengalaman, dan skill.
Dan banyak juga entrepreneur itu yang membuat membuat usaha itu karena dia ngerasa waktu dia kerja di suatu tempat, dia ngerasa tempat ini tidak memenuhi sesuatu hal tersebut, tapi saya pengen gitu ya, dan mungkin customer juga pengen, akhirnya dibikin sendiri. Nah itu banyak entrepreneur yang demikian. Oke, lanjut. Oke, jaringan. Nah ini teman-teman saya juga banyak yang memulai usahanya karena jaringan. Jadi dia sebenarnya nggak punya skill, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, bahkan modal pun minim, tapi dia punya jaringan. Nah, dia punya jaringan. Jadi karena temennya itu jualan baju misalnya ya, temennya itu pengen jualan baju ke lini yang lebih luas. Cuman temennya itu cuman sendirian itu ya, dia gue pengen jualan baju lebih digenjot lagi penjualan, tapi kok gue nggak bisa nih. Nah, akhirnya dia ngasih ke supply ke temennya, lu jualin baju gue kemana deh. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kita itu jualan dari jaringan kita. Nah kayak gitu. Tapi emang kekurangannya kalau misal pakai jaringan ini, kalau nggak sesuai passion gitu ya, biasanya agak gagal gitu. Atau kalau misalnya jualan itu agak berat. Saya juga pernah ditawarin untuk jualan baju gitu ya, celana kalau nggak salah, celana jeans. Karena teman saya itu langsung dapat jaringan ke konveksi, dia bingung mau jualannya karena saking banyaknya stok. Akhirnya dia nawarin saya tolak. Kenapa? Karena saya bukan sesuai passion ya, nggak ada keahlian di sana. Jadi di jaringan juga dihitung-hitung juga kerealistisannya. Nanti kalau udah ngejanjiin saya bisa jadi bangun usaha bareng kamu gitu ya, tapi malah gagal gitu ya, nanti mengecewakan, malah nanti terputus jaringannya. Jadi kita harus dipikir matang-matang lah. Oke, selanjutnya kita itu udah punya inspirasi gitu ya. Oh nih gagasan usahanya kayak gini. Tapi kira-kira gagasan usaha itu layak nggak sih? Nah, teman-teman nih biasanya nongkrong nih, gue pengen usaha bangun kayak gini, gue pengen usaha bangun kayak gitu. Tapi kira-kira teman-teman pasti ngeritisin kan kalau punya teman yang punya gagasan usahanya muluk-muluk gitu, dikritisin kan. Nah, kira-kira gimana sih ngeritisinnya? Atau kadang-kadang bingung juga mau ngeritisin dari mana. Ini kita kritisin gagasan usahanya seperti ini. Oke. Pertama itu produk itu harus memiliki daya jual. Punya inspirasi tapi nggak bisa nggak bisa dijual gitu ya. Emang produknya bagus itu, tapi siapa kira-kira yang mau beli? Atau kemahalan? Di kemahalan, ini terlalu mahal gitu. Siapa juga mau beli produk kayak gini mahal banget? Nah, atau pemakaiannya rumit. Nah, itu harus pikir-pikir lagi. Ini produk ini punya daya jual nggak? Sebenarnya bisa juga teman-teman itu ngecek gitu ya. Jadi ngecek produk itu memiliki daya jual atau tidak itu dengan cara ditawarkan ke orang-orang sekitar. Misalnya tuh teman ditawarkan ke keluarga, ditawarkan ke sahabat-sahabat terdekat gitu ya. Nanti dibagi gitu ya. Ada yang mungkin orang yang lebih tua, bisa orang tua, atau bisa siapa ya? Ya orang-orang yang tua lah. Ada yang orang tua yang generasi baby boomers gitu ya. Habis itu generasi bawahnya, habis itu sampai generasi milenial, sampai generasi Z gitu ya. Jadi diratain, setiap generasi coba dikasih, atau setiap segmen kerjaannya apa. Jadi kita coba untuk kira-kira nih barang kita itu gimana sih tanggapannya di berbagai kalangan gitu ya. Nah, nanti cari tuh yang mana yang paling positif responnya. Seperti entrepreneur muda, itu pas kita cek responnya, ternyata respon ke orang-orang yang lebih tua nggak terlalu tertarik. Iya, mereka udah nggak terlalu tertarik lagi dengan dunia entrepreneur. Kenapa? Sudah punya usaha rata-rata, atau sudah kerja dan mereka nggak tertarik untuk pindah ke dunia usaha. Atau kalau yang udah di dunia usaha tidak butuh nasihat dari orang yang berkecimpung di dunia usaha, kan dia udah veteran misalnya. Ternyata anak-anak muda yang lebih responsif. Nah di situ, jadi kita itu tahu, oh berarti ini program ini untuk anak muda. Jadi kita tahu itu responnya paling positif itu yang mana. Nah itu nanti kita jadikan segmen pasar yang kita bidik dan kita fokusi.
seperti itu. Nanti ketika segmen pasar itu kita bidik, nanti kita bentuk pemasarannya, nanti ngomongnya pemasaran ya ke episode selanjutnya. Itu nanti bentuk pemasarannya berbeda kalau misalnya segmennya berbeda, demikian gitu ya. Lalu selanjutnya, layak nggak diproduksi skala industri? Skala industri ini maksudnya pekerjaan yang mampu menghasilkan produk banyak bagi banyak orang sekaligus gitu ya. Jadi dia itu kayak misalnya kerajinan tangan gitu ya, kerajinan tangan. Kalau kita itu cuma bikin kerajinan tangan satu gitu ya, unik gitu kan. Ada orang yang bikin kerajinan tangan satu unik, habis itu dia jual gitu ya. Nah itu selamanya akan jadi seorang, istilahnya jadi seorang seniman ya, seniman gerabah gitu ya, seniman gerabah atau seniman. Tapi kalau dia bisa bikin alat cetak, nah kalau dia bikin alat cetak, dia menjadi seorang industrialis. Atau dia nggak bikin alat cetak, dia bangun galeri seni, ditaruh itu gerabahnya di galeri seni sehingga banyak orang bisa ngelihat dan menikmati pemandangan gerabahnya. Nah itu dia udah jadi industri seni. Jadi jangan sampai terjebak pada pembuatan produk. Jadi kita itu bikin produk terus. Itu kita namanya bukan seorang entrepreneur yang bisa bikin skala industri, cuma jadi entrepreneur kecil gitu ya. Pokoknya usahakan kita itu bisa membuat skala industri sehingga perusahaan itu bukan jadi perusahaan kecil tapi terus berkembang. Kalau teman-teman ingat, mungkin awal-awal boleh teman-teman bikin produk yang spesifik gitu ya, seperti pelukis gitu ya. Dia melukis secara spesifik pesanan, tapi lama-kelamaan si pelukis ini kan bikin lukisan yang banyak supaya bisa bikin galeri seni. Tujuan apa? Supaya dia bisa bangun industri. Jadi dia bisa mendapatkan income dengan cara otomatisasi gitu ya. Pokoknya harus berpikir bagaimana caranya otomatisasi income. Supaya kenapa? Supaya teman-teman bisa ke pekerjaan yang berikutnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya produksi berkelanjutan. Nah teman-teman terus mikirin juga proses produksi. Jangan sampai kita itu hanya istilahnya kita investasi waktu tenaga di proses operasi yang hanya bisa berjalan sebentar gitu ya, karena mungkin ada yang alatnya hilang, alatnya kurang, atau yang paling penting itu adalah sumber daya utamanya yang kita eksploitasi itu habis gitu ya. Misalnya tambang batu akik. Dulu ada di mana tuh, di daerah Cilandak ya, daerah Pondok Labu. Di Pondok Labu itu ada tambang batu akik. Tambang batu akik ini jadi primadona karena waktu itu ada orang nemu batu akik di situ. Nah, akhirnya beramai-ramai lah mereka gali batu akik di sana, menghabiskan waktu tenaga untuk menggali batu akik. Jadi ketika batu akiknya habis gimana tuh? Ya udah, ketika batu akiknya habis dibangunlah jalan tol di situ. Udah diuruk, dibikin jalan tol. Ya batu akiknya kan pasti habis di suatu waktu kan. Nah tapi ya ketika batu akik habis, teman-teman udah investasi, beli cangkul, beli sekop, beli alat asah dan lain sebagainya. Nah ketika tambang batu akiknya itu udah habis, terus alatnya ini ngapain? Ya udah nganggur. Bukannya lebih mending kalau teman-teman jadi supplier batu akik aja kalau misalnya teman-teman suka sama batu akik. Jadi supplier itu kayak apa sih? Jadi supplier itu berarti teman-teman bukan investasi di alat, tapi investasinya di jaringan penjualan. Nah, kalau investasinya di jaringan penjualan, walaupun tambang ini habis, masih banyak tambang-tambang yang selainnya gitu ya. Nah, teman-teman masih punya jaringan, dan jaringan penjualan ini nggak bakal mati, nggak kayak tambang. Kan tambang bisa habis, tapi jaringan penjualan tetap. Jadi jangan buang waktu untuk mengembangkan usaha yang bakal mati di kemudian hari. Bakal sumber dayanya habis, bakal jaringannya mati, alatnya rusak. Pokoknya jangan yang mengembangkan usaha yang bakal mati. Usaha itu harus dicari yang sustainable, yang berkelanjutan gitu ya. Karena sayang banget udah mempelajari teknik produksi, menyusun teknik produksi, beli alat, habis itu ngabisin waktu gitu ya, ternyata mati di tengah jalan usahanya. Sayang banget. Oke, selanjutnya
Realistis secara sumber daya. Nah ini saya taruh di terakhir karena teman-teman pasti kalau misalnya ditanya tentang usaha, nanyanya pasti udah realistis belum. Jadi saya taruh di terakhir karena pasti teman-teman udah refleks ya. Tapi amat penting ya untuk sumber daya. Kalau bisa bangun perencanaan usaha yang terintegrasi dari kecil sampai besar gitu ya. Kenapa itu realistis? Karena udah dibikin dari kecil sampai besar. Nah, ini ada gambar, kalau lihat di YouTube berarti ada gambar, kalau di Spotify saya gambarin aja ya. Saya gambarkan maksudnya. Jadi kayak SpaceX gitu ya. SpaceX Elon Musk. Elon Musk ini kan kalau misalnya tiba-tiba di zaman dia waktu pertama kali rintis dia bilang, "Saya pengen bikin pesawat luar angkasa" gitu ya. Ya orang-orang pasti bingung, lu ngayal tuh. Tapi ketika awal kali dia merintis usaha kan dia ngapain? Dia bangun apa? Bangun PayPal dulu, habis itu dia bangun apa? Dia ngerintis usaha yang selainnya, bangun Tesla. Tesla hampir bangkrut. Tapi ternyata pas di saat-saat terakhir berhasil mendapatkan pendanaan hidup gitu ya. Tesla udah ini berjalan, saham dia di PayPal dia jual, habis itu dia bangun SpaceX gitu ya. SpaceX juga pertama kali gagal gitu. Lalu lama-kelamaan ketika sudah 3 kali penerbangan baru berhasil gitu ya. Jadi dengan kata lain apa? Kita harus menghitung sumber daya secara realistis dengan cara bertahap, dari yang kecil dulu baru sampai yang besar gitu ya. Atau misalnya pengembangan usaha penjualan makanan beku. Memang pertama kali kita itu mungkin menjual makanan beku supaya realistis gitu ya, di online gitu ya, naruh di all shop gitu. Lalu ketika penjualan kita laku terus, kita mulai berani produksi sendiri. Tadi kan kita jualan produk orang lain. Sekarang kita berani produksi sendiri. Ketika kita produksi sendiri udah laku di online, lalu kita mulai buka gerai kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede, warung kecil gitu ya. Ketika warung udah dibuka gitu ya, mungkin warung dekat rumah kita atau rumah kita jadiin warung gitu ya. Kita mulai mungkin gerai yang lebih dalam tanda kutip lebih serius di pinggir jalan, gede dan lain sebagainya. Lalu ketika satu gerai udah sukses, kita bisa bangun usaha jaringan atau kita buka cabang atau kita buka franchise gitu ya. Baru nanti ketika jaringan atau franchise ini terbuka, kita jadi produsen utamanya gitu ya. Kita jadi memproduksi sendiri. Jadi dengan kata lain apa? Bertahap. Kalau pertama kali ditanya gagasan usaha kamu bilang gini, saya pengen menjadi sebuah saya pengen jadi sebuah bikin jaringan usaha seluruh Indonesia, franchise makanan beku. Orang-orang itu langsung nginyetin pikiran, nginyetin dahi. Hah? Apa? Modal kamu berapa tong? Modal saya 10 juta pak. 10 juta pengen bangun jaringan se-Indonesia? Nah pasti dia nanya gitu ya. Tapi kalau misal kamu bilang dengan modal 10 juta saya bangun dulu jualan online dulu gitu ya. Lalu nanti setelah jualan online kayak gini sampai nanti se-Indonesia. Orang-orang nggak ngenyetin dahi pasti. Oh iya ini realistis gitu ya. Jadi realistis secara sumber daya itu bisa karena kita itu uangnya cukup, dan juga bisa juga karena kita memiliki tahapan yang jelas. Nah ini sekedar mengingatkan bahwa sumber daya itu berarti 10 modal ya. Ada modal uang, modal pengalaman, pengetahuan, skill, konsep bisnis, jaringan, modal kreativitas, keberanian, spiritual, dan modal keberuntungan. Oke, itu aja dari saya. Saya cuma sekedar mengingatkan perkataan dari Aristoteles ya, Aristotle. No great mind has ever existed without touch of madness. Jadi kadang-kadang ketika kita punya gagasan usaha, kita dibilang lu gila ya. Emang realistis? Yakin lu pengen usaha kayak gitu? Nah pasti nanti bakal orang yang banyak mempertanyakan karena kita dianggap gila. Nah kalau misalnya kita dianggap gila, nah itu nggak usah kaget karena memang pemikiran besar pasti kadang-kadang iya mirip kayak orang gila gitu ya. Gue pengen bangun perusahaan multinasional. Lu gila ya? Nah pertanyaannya, lu gila? Apa otak lu lagi kebalik kanan kiri gitu ya? Atau depan belakang kebalik?
Nah, itu ketika kita dipertanyakan gitu, nggak usah kaget, karena memang ketika kita punya ide pasti banyak orang yang akan mempertanyakan. Jadi ya ingat aja kata Aristoteles, tidak ada ide yang besar yang ada ya, tidak ada ide besar yang ada saat ini tanpa dianggap gila tuh ya, menyentuh atau dianggap gila, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. See you next time. Bye-bye.